Sumber berkat kita dari Tuhan. Ya, kita harus belajar mempercayai Tuhan. Kalau dalam hal keuangan engkau tidak menang, hidupmu tidak bakal diberkati. Makanya banyak orang kerja susah. Harusnya kalau engkau menang dalam hal keuangan, nggak sampai seperti itu. Karena ada banyak kemurahan-kemurahan yang akan Tuhan kerjakan di hidupmu. Sampai hari ini saya melakukan itu dan saya tidak pernah berkekurangan. Semakin diberkati lebih, takarannya juga lebih. Apakah kami tambah miskin? Enggak. Semakin diberkati Tuhan. Iya, maaf Pak ya, kami terlambat. Tadinya saya pikir saya mau batalin pelayanan ini saudara, karena 2 hari saya demam, saya sakit dan rasanya aduh enggak bisa ya, pas dapat di Bogor jam 7. Dari Jakarta itu pergumulan, apalagi saya pulang dari Ambon ya, mungkin kecapean keliling ya, tetapi ya kalau saya ada, saya percaya itu karena kemurahan Tuhan, amin. Kita semua ada. Setiap pagi kalau kita masih bisa buang air kecil, buang air besar, itu kemurahan Tuhan saudara. Karena kalau enggak kita sudah di rumah sakit. Kalau sudah di rumah sakit coba ya, bagaimana kita bisa beraktivitas. Karena tubuh ini kalau sudah terkapar tuh saya baru merasakan ya, orang tuh kalau sakit tuh enggak bisa apa-apa gitu ya. Walaupun banyak keinginan kita, banyak kerinduan kita, tapi kalau udah sakit dalam kelemahan tubuh ya memang enggak bisa apa-apa. Makanya kalau sehat ingat Tuhan, amin. Jangan nanti sakit baru ingat Tuhan, amin. Khususnya buat bapak-bapak ini ya. Kalau tubuhnya masih sehat dijaga, amin. Ya supaya hidup itu kita bisa menjadi berkat. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah menabur kebaikan menuai berkat. Saudara, kita percaya bahwa hidup ini dikatakan bahwa dalam hidup ini ada hukum yang namanya tabur tuai ya. Hukum tabur tuai ini bukan hanya hukum Allah, tetapi juga hukum alam. Ya, hukum Allah dan hukum alam. Ya, dari Tuhan dikatakan iya, tapi alam pun ya sama. Apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Ya, kalau kau tanam duren maka kau akan menuai. Kecuali lagunya Bruri, buah semangka berdaun. Hafal semua nih lagunya ya. Secara alam ya kamu tanam duren, yang kamu tabur duren, yang kamu tuai ya duren. Itu namanya hukum Allah dan hukum alam. Kalau sudah hukum Allah dan hukum alam ya jangan dibantah, karena itu pasti benar. Dikatakan Galatia 6 ayat yang ke-7, coba kita baca. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan di sana firman Tuhan 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena itu juga yang siapa yang ingin menuai berkat di sini? Tolong angkat tangan ya. Semua tuh kalau saya tanya siapa yang ingin menuai kutuk? Enggak ada pasti toh? Enggak ada. Masa kita mau menuai kutuk? Siapa yang mau menuai berkat? Sekali lagi angkat tangan. Alkitab berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Kalau kelakuanmu ya, engkau menabur dosa, menabur semua yang jahat dalam kedagingan, ya maka jangan harap hidupmu diberkati. Amin. Saya sering melihat orang-orang yang tidak hidup takut Tuhan, tapi pengen hidupnya baik, pengen anaknya baik. Padahal dia tidak hidup menghormati Tuhan. Hidupnya itu tidak menjadi berkat. Ya, suami-suami kalau engkau tidak hidup menjadi berkat, ya jangan harap anak-anakmu itu diberkati. Ya, pasti mereka tidak akan diberkati. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan ternyata kesesatan itu bukan cuma oh dia pergi berdoa di bawah pohon itu sesat. Enggak. Jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Kamu menabur kejahatan maka kamu akan menuai kejahatan.
Dan Tuhan tahu apa yang kita tabur dalam hidup ini. Nah, tema firman Tuhan hari ini menabur kebaikan, menuai berkat. Itu benar karena sesuai dengan hukum Tuhan. Kita lihat dari ayat dari gereja Amsal 11 ayat yang ke-24 dan ayat 25. Amsal 11 ayat 24 ayat 25. Kita baca bersama 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa ia sendiri akan diberi minum. Ya, memang saudara, untuk menabur kebaikan itu tidak hanya semua soal uang. Ya, dalam hidup ini kita menabur kebaikan itu banyak, mengampuni itu menabur kebaikan. Ya, kita tidak membalas yang jahat itu juga menabur kebaikan. Ya, tetapi kalau bicara soal berkat materi, maka kita harus masuk di dalam ya satu hal yang namanya keuangan. Ya, kita semua mau nggak hidupnya diberi kelimpahan? Siapa yang mau hidup berkelimpahan? Angkat tangan. Ya, semua mau tuh. Karena kalau orang hidup kelimpahan itu setidaknya ya satu pusing hilang gitu ya. Yang enggak? Ya Bapak-bapak. Dan kayaknya pusing yang paling pusing itu memang kalau tidak ada apa? Pusing yang paling pusing itu kalau nggak ada apa? Uang ya. Katanya uang nggak dibawa mati. Jangankan mati Bu, hidup aja saya nggak ada duit ini. Ya, kok bicara mati masih hidup aja nggak bawa uang ini. Saudara, kalau kita bicara tentang kelimpahan dalam hal keuangan, maka kita juga harus balik ya menabur dalam hal juga keuangan. Ayat ini berkata begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah miskin. Oh kaya ya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Ini yang ngomong bukan saya loh, ini yang ngomong firman Tuhan. Ya kalau saya yang ngomong saudara gak usah percaya. Tapi kalau firman Tuhan yang ngomong maka kita harus percaya. Walaupun bertentangan dengan logika. Enak banget ngasih duit kok. Ya, saya aja butuh uang. Kalau saya kasih uang, maka ya saya pasti kurang. Itu logika matematika otak manusia. Tapi di hadapan Tuhan tidak begitu. Ada yang menyebar harta, bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, selalu kekurangan. Saudara, yang pertama saya mau bilang ya, ada orang-orang yang ya kita bicara dari level punya uang dulu ya. Orang yang kaya itu saudara banyak, tapi yang murah hati sedikit. Ingat orang kaya di hadapan Tuhan itu beda sama orang kaya di hadapan manusia. Kalau manusia mengukur oh kaya itu dia punya mobil banyak, punya tanah banyak, punya uang banyak, itu kaya di hadapan manusia. Tapi kaya di hadapan Tuhan itu berbeda. Mungkin dia punya sedikit, tapi hatinya itu penuh dengan kemurahan. Ya, dia berani menabur. Ternyata dia orang paling kaya. Ingat enggak persembahan terbesar ketika Yesus sedang ada di bait Allah. Lalu banyak orang datang memberi persembahan. Orang kaya kasih yang terbesar. Tapi Yesus tanya kepada murid-muridnya. Ada seorang janda miskin yang beri cuma berapa peser logam. Tuhan tanya yang memberi yang terbaik siapa? Ya, mungkin secara perhitungan manusia, oh itu yang ngasih ya $100. Tapi Tuhan bilang enggak, yang memberi yang terbaik. Yang paling kaya dari semua mereka yang hadir saat ini adalah janda miskin itu. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangan. Tapi yang lain itu memberi dari kelimpahan. Ya kamu punya uang 1 miliar. Kamu kasih 1 juta, terasa enggak? Ya enggak terasa. Ya, tapi manusia yang nilai, dia kasih 1 juta loh. Ya. Tapi ketika ada seorang janda yang dia cuma punya uang mungkin 50.000 hari itu. Tapi dia beri 50.000 atau 5.000 lah, jangan 50.000, 5.000. Ya. Lalu dia kasih 5.000.
Anak saya tuh kadang kita tuh ada misbah doa onsite saudara ya. Dia ada kolektor lah ya, dan memang kolektor itu selalu habis untuk operasional ya Pak Adi ya. Bapak selalu tahu itu ya. Kalau harap dari kolektor habis buat operasional saudara. Untuk kasih PK pemusik, untuk bayar security, untuk kasih kebersihan tuh selalu. Anak saya tuh kadang hitung kolektor, "Mam, ada yang ngasih 2.000." Saya bilang kamu jangan menghina loh. Itu siapa tahu orang yang tinggal punya uang 2.000 terus dia kasih, itu terbesar loh di hadapan Tuhan. Ya tapi kalau yang punya uang banyak ngasih 2.000 tuh kebangetan, terkutuk sih. Bertobat saudara ya. Masih ada nih orang Kristen datang ke gereja ngasih 2.000 nih, bertobat. Nih ya. Saya tidak bicara soal saudara kasihnya berapa, tapi Tuhan menilai loh. Makanya saya bilang sama anak saya, kamu jangan hakimi loh yang 2.000 itu. Kalau dia tinggal punya uang 2.000, dia memberi yang terbesar loh di hadapan Tuhan. Ya kalau memang tinggal tuh dia punya. Ya lain cerita, ini ada yang pakai tas LV ngasih 2.000. Ini anak buahnya syaiton ini. Terus hidup mau diberkati. Jangan saudara lihat orang dari penampilannya. Banyak orang terlihat kaya padahal miskin di hadapan Tuhan. Yang ngasih 5.000, memberi ya ke toilet 5.000. Saya ngasih orang di toilet 100.000. Saya kaya banget gak? Enggak juga. Yang lebih dari kaya banyak, yang lebih kaya dari saya banyak. Tapi soal hati saudara, ketika kita ini mau punya kemurahan. Saya tahu kalau saya khotbah begini nanti sebagian orang gini, ya iya kan karena itu kan orang kaya memberi. Kalau kita ini pas-pasan, ya berarti kau pelit. Ya jangan tunggu kaya baru memberkati. Sikap kemurahan hati harus dimiliki dari waktu kita masih miskin. Saya ini pernah miskin, ya. Saya yakin nggak ada yang lebih miskin dari saya di sini. Saudara pernah dikejar debt collector nggak? Yang pernah angkat tangan? Nggak toh? Berarti saudara lebih kaya dari saya kan? Saya dikejar debt collector 2 tahun. Ya, bukan karena saya nggak mau bayar, memang nggak punya duit. Ya, saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun di tangan saya. Tapi itu tidak menjadikan saya pelit. Ya, kemurahan hati itu sikap yang diwarisi dari Allah. Karena kita bertobat, kita dekat dengan Tuhan, maka kita diwariskan sikap-sikap, sifat-sifat ilahi. Kalau ada orang bilang dia Kristen tapi dia pelit, kau belum ketemu Tuhan. Orang kikir gak masuk surga saudara, ada ayatnya. Ya, yang tidak masuk surga itu banci, pemburit, orang bersinah, ya penipu. Salah satunya apa? Orang kikir, gak masuk surga. Ya. Jadi kita enggak bisa berkata, oh saya kan, ya itu kan karena Bu Dewi kaya. Enggak, saya pernah bersaksi, saudara pernah dengar, saya tinggal punya uang 50.000. Dipinjam orang 50.000. Bergumul saya dengan suami. Bertarung dalam iman, lah besok susu anak saya habis. Tapi yang pinjam itu anaknya sakit tengah malam. Kami bergumul, Tuhan bicara, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri, saya kasih tuh uang 50.000. Jadi jangan bilang, ya kita kan miskin Bu, bagaimana kita bisa menabur kalau kita masih miskin. Kemurahan hati itu sifat ilahi yang diturunkan Allah bagi orang-orang yang sudah bertobat. Ya, supaya bisa melakukan kebaikan ya kita harus bertobat dulu, ketemu Tuhan baru bisa punya kemurahan hati. Makanya saya kalau lihat orang pelit, aduh maaf saudara, kau belum ketemu Tuhan. Nanti ya orang pelit-pelit itu dia pikir kalau dia simpen uangnya, dia kekap uangnya ini, wah dia pasti nanti akan tambah kaya. Enggak, nanti kau sakit terus berobat. Saya sudah banyak dengar orang-orang kaya begini, Bu, saya tuh berobat kemarin 200 juta habis. Kau pelit. Percayalah saudara, bocornya itu dari situ. Ya, tapi kalau kita ini takut akan Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, berkat itu tidak bocor kemana-mana. Makanya yang pelit jangan terus hidup pelit, bertobat. Lihat orang yang butuh, berbagilah. Kalau keponakanmu nggak bisa sekolah, bayari sekolahnya, amin. Nggak ada amin. Ya, nggak apa-apa kalau kita diberi kelebihan, berani. Sampai hari ini saya melakukan itu dan saya tidak pernah berkekurangan. Semakin diberkati lebih, takarannya juga lebih. Waktu kami diberkati lebih, saya pernah bersaksi di sini, saya disuruh Tuhan beliin mobil pendeta, 425 juta mobilnya. Ya, karena Tuhan ngomong harus yang sama sama wakil gembalanya. Saya tengking berkali-kali, tapi ya kami taat sama Tuhan. Apakah kami tambah miskin? Enggak. Semakin diberkati Tuhan. Ya, ini muka-mukanya kayaknya muka enggak percaya semua.
Kalau sudah bicara uang, orang Kristen ini memang mukanya, tapi saya nggak takut. Karena saya pun melakukan. Ya, dan saya bukan jadi pendeta yang minta-minta uang, saudara. Saya ajar juga kepada hamba Tuhan di desa kalau kami seminar. Jadi hamba Tuhan jangan pernah jadi hamba Tuhan mata duitan. Apalagi ketemu orang kaya terus jadi celengan babi. Banyak kan orang itu kalau ketemu orang kaya terus jadi celengan babi mukanya. Supaya apa? Diisi. Nggak usah. Sumber berkat kita dari Tuhan. Ya, kita harus belajar mempercayai Tuhan. Kalau dalam hal keuangan engkau tidak menang, hidupmu tidak bakal diberkati. Makanya banyak orang kerja susah. Dia bilang, saya ini kerja bu, siang jadi malam, malam jadi siang. Salah benua kau, tinggal di Amerika saja. Ya, kalau siang jadi malam, malam jadi siang, berarti kau salah benua itu. Tidurnya di Amerika sana. Ya saya ini kerja bu, siang jadi malam, malam jadi siang, tangan jadi kaki, kepala jadi tangan. Waduh, ini terkutuk saudara. Ya, harusnya kalau engkau menang dalam hal keuangan, nggak sampai seperti itu. Karena ada banyak kemurahan yang akan Tuhan kerjakan di hidupmu. Amin. Karena kita bilang orang benar itu lagi tidur aja diberkati kok. Ya, itu janji dan saya mengalami itu hari ini. Ya, karena saya belajar mempraktikkan firman Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, siapa yang menabur dia akan menuai, dan ya ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa tapi kekurangan. Karena itu tadi, nanti sakit, berobat 200 juta, nanti ini 300 juta, nanti ini terus bangga lagi saudara. Banyak orang-orang kaya itu ya, teman saya bangga loh kalau ketemu, iya bu kemarin baru pulang, dari mana? Dari itu berobat di Penang habis 300 juta loh. Saya bilang terus bangga gitu habis 300 juta berobat. Iya, bangga itu saya kemarin habis 300 juta kenapa? Bangun gereja di desa itu top. Amin. Itu top. Tapi kalau bangga kenapa? Habis 1 M, kenapa? Berobat. Makanya jangan bilang kanan kirimu jangan pelit kau. Bertobat bilang. Iya. Ayo hidup ini saudara, tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah saya melihat bagaimana Tuhan memberkati. Ya, bagaimana kita ini melihat ya Tuhan itu menyertai kehidupan pelayanan kami, mencukupi. Dari perkara kecil kami terus belajar setia kepada Tuhan. Bahkan saya pernah cerita ketika ya pandemi kami cuma punya uang 10 juta. Nggak tahu mau hidup bagaimana. Di tengah kekurangan pun tiap ada tukang ojek datang ke rumah saya kasih sembako. Ya, saya belajar walaupun berkekurangan. Ya, karena saya percaya hukum Tuhan ini. Akhirnya setelah pandemi 2 tahun, ada uang 2 M di tabungan kami dari YouTube. Tiba-tiba YouTube kami dimonetisasi, dapat uang dari YouTube. Puji Tuhan toh. Ya, dapat uang. Saya tanya Tuhan, ini uang buat apa? Tuhan bilang bangun sekolah misi. Ya, taruh uang 2 M itu untuk pembangunan sekolah misi. Secara manusia ya bisa buat apa-apa dulu kan, tapi Tuhan mau begitu, ya udah kami taat. Waktu bangun sekolah misi habisnya 4,5 miliar. Uang dari mana? Ya, belajar lagi. Saya sempat bilang sama suami, ya udahlah nanti saya umumin di YouTube, suruh menabur jemaat di YouTube. Ya, kalau yang dengar mesbah doa 50.000 kita suruh nabur, taruhlah 50.000 lah, kali 50.000, ketutup saudara. Tapi kami sudah komitmen dari awal pelayanan, tidak akan taruh nomor rekening di YouTube. Nggak akan taruh di layar gitu saudara yang mau kolekte di sini nomor rekening BCA, BRI, keliling di layar itu rekening semua. Waktu bangun sekolah misi habis 4 M lebih, saya tergiur untuk taruh nomor rekening. Ya, karena beberapa teman juga bilang nggak apa-apa bu, taruh aja kan, ibu nggak maksa orang untuk menabur. Waktu saya mau taruh itu, suami saya tanya rekening mana yang mau ditaruh. Saya bilang saya doa lagi dulu deh. Waktu saya doa, Tuhan tuh jawab apa? Silakan taruh nomor rekeningmu. Kamu dapat lebih dari yang kamu mau bahkan, tapi aku tidak bekerja. Kau saja dengan kekuatanmu. Karena engkau sudah seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang bukan karena kekuatan pasukannya, tapi karena kuasa Tuhan. Di hidup ini jangan pernah berpikir hidup dengan kekuatanmu, keuanganmu. Sebab ada hal-hal lain yang secara supranatural yang Tuhan bisa lakukan di hidup kita.
Lalu saya bilang sama suami, nggak usah kita tidak usah merekayasa Tuhan dengan otak manusia kita soal keuangan. Kita berserah sama Tuhan. Akhirnya nggak jadi taruh nomor rekening. Saya tidak pernah kasih proposal. Saya tidak pernah WA Pak Hadi loh, Pak kami lagi bangun sekolah dong. Ini Pak proposalnya habisnya 4M, Bapak mau tabur berapa? Pernah nggak Pak? Kalau ada yang pernah kasih tahu sama saya, yang dengar di YouTube ini, kasih tahu saya pernah nggak minta 1 sen pun sama orang kaya. Saya punya banyak teman orang kaya, tapi saya belajar mengandalkan Tuhan. Dalam hal uang hati-hati saudara, karena Yesus berkata kamu gak bisa mengabdi pada 2 Tuhan, pada Allah dan pada uang. Lalu kami jalan dengan iman 6 bulan, pembangunan selesai. Secara ajaib, ya ada orang yang, Bu saya dengar ibu bangun sekolah, saya mau kirim cat, saya mau kirim ini, saya mau kirim, sampai detik ini sudah angkatan ke-6. Saya tidak pernah kasih proposal sama Pak Hadi untuk topang sekolah misi yang sekolah gratis. Ya setiap angkatan 30 siswa. Apakah pernah saudara? Tuhan yang mencukupi. Ya jangan main-main soal uang. Ya itu Tuhan yang tahu. Apakah hari ini kami kekurangan? Enggak. Tuhan berkati. Terus ada, terus mengalir. Ya dan apa yang Tuhan sudah katakan benar. Siapa memberi berkat dia diberi kelimpahan. Ya itu janji firman Tuhan. Kita buka bersama yuk Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Apa yang firman Tuhan katakan saudara? Lukas 6 ayat 35 dan 36. 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama amin saudara. Bahkan terhadap orang yang jahat sama kita. Saya pernah saudara. Puji Tuhan ya karena ini soal menabur kebaikan. Saya harus bersaksi bukan untuk kesombongan. Ya tetapi hamba Tuhan itu harus lebih dulu yang melakukan baru bisa khotbah amin. Supaya tidak jadi hamba Tuhan katanya. Ya hamba Tuhan yang gak nabur tapi khotbah soal nabur. Pret itu. Namanya berteori. Tidak mungkin. Setelah kami diberkati lewat YouTube, puji Tuhan, setiap bulan ada puluhan pendeta yang kami berkati. Ya, mulai dari 1 juta, 1,5, 2,5. Kalau yang ada anaknya kuliah, saya kasih 2,5 juta. Gembala-gembala, ya itu puluhan saudara setiap bulan. Ya, saya tergerak sendiri dan Tuhan yang menggerakkan. Lalu tidak pernah diem, ada pastori atau gereja yang kami bangun. Ya, setiap bulan. Selesai satu lagi. Selesai satu lagi. Apakah kami tidak punya pergumulan? Punya. Saya ini lagi nyicil tanah sekolah misi. Ya, punya pergumulan. Tapi saya waktu itu beralasan begini, Tuhan, kan ini sudah saya ini lagi nyicil tanah sekolah misi. Tadinya dipinjamkan tapi akhirnya dijual. Ya tadinya saya nggak pengen beli, tapi lewat beberapa peneguhan akhirnya Tuhan suruh kami beli tanah itu. Ya hampir 5 miliar saudara. Dan saya tuh bilang Tuhan kan kami ini lagi ada tanggungan nih bayar cicilan tanah. Berarti saya stop dulu yang lain-lain. Ya, yang lain-lain stop lah Tuhan ya, supaya uang ini saya alokasikan. Apalagi ada orang yang saya tabur tiap bulan itu ternyata dia jelek-jelekin saya di luar. Ya jahat saudara orang ini. Saya taburi dia tiap bulan, tapi dia jelekin saya di luar, nama saya, padahal saya tuh enggak terlalu deket. Ya ada loh. Dan ini duri dalam daging. Saya dengar dari beberapa orang, saya pengen hentikan, tapi Tuhan tegur dengan ayat ini. Ya Tuhan bilang begini kan, ya upahmu akan besar di surga. Allah yang maha tinggi, bahkan musuhmu itu dibilang ya berbuat baiklah kepada mereka, kepada musuhmu ya beri pinjaman, jangan berharap ganti. Ya maka upahmu akan besar loh kata Tuhan di sorga dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang
Tuhan itu baik bagi orang yang tidak tahu terima kasih. Dan terhadap orang-orang yang orang jahat. Bahkan untuk orang jahat dia masih baik. Buktinya dia terbitkan matahari untuk orang jahat. Tuhan tidak pilih-pilih ya. Oh di rumahnya orang jahat itu tidak usah ada matahari, terus gelap rumahnya gitu. Ya jadi kalau kita jalan, itu rumah orang jahat tuh ya, tidak ada matahari tuh ya. Berarti jahat dia, enggak toh. Mau jahat, mau baik sama-sama dapat matahari. Dikatakan di sini saya kaget waktu dapat ayat ini. Tadinya saya bilang saya mau stop, terutama sama dia itu orang nggak tahu terima kasih, jahat. Tapi saya dapat ayat ini. Ya dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Lalu saya bilang Tuhan saya stop dulu ini karena saya mau fokus untuk nyicil tanah. Saya alihkan ke sana. Nggak ada taburan buat hamba Tuhan, nggak ada pembangunan gereja dan pastori di desa. Saya alihkan ke sana. Tapi Tuhan tuh ngomong enggak boleh, itu harus tetap jalan. Nanti yang ini ada, tenang aja, kamu berjalan dengan iman. Berat gak saudara? Berat. Ya Tuhan maksudnya ya bagaimana ya secara logika otak manusia ini kan enggak bisa. Tapi saya mau belajar taat. Berapa waktu yang lalu, 2 bulan lalu, ada gereja yang sudah saya bangun di desa. Dulu gerejanya itu tanah, mereka cuma pakai terpal. Dan saya kenal pendeta ini waktu kita seminar hamba-hamba Tuhan di Makassar. Waktu seminar hamba-hamba Tuhan itu istrinya bersaksi dia sudah mau melarikan diri dari tempat pelayanan. Karena kolektornya itu uang 500 yang sudah busuk, yang sudah berkarat, tidak kelihatan lagi angka 5-nya. Itu kolektornya ya di desa. Dia menggembalakan jemaat-jemaat miskin. Dia bilang, Bu untuk kami beli beras aja gak cukup. Jadi waktu seminar hamba Tuhan itu dia sudah bawa pakaian lebih karena mau lari. Udah gak mau balik lagi ke pedalaman itu. Tapi ketika dia dengar khotbah saya, dia di jamaat Tuhan dia nangis. Jadi dia bersaksi di akhir sesi seminar 3 hari itu. Ada malam kesaksian dari pendeta-pendeta desa ini. Suami istri ini maju. Istrinya bersaksi sambil menangis. Saya di jamaat Tuhan, di retreat hamba-hamba Tuhan ini. Tadinya saya sudah mau lari, saya sudah bawa pakaian semua. Saya sudah tidak mau balik, tapi waktu saya dengar khotbah Ibu Debbie, saya ditegur Tuhan, saya mau bayar harga Ibu sambil bercucuran air mata. Lalu saya digerakkan Tuhan. Ya, kamu lihat apa yang mereka butuhkan. Lalu saya tanya, apa yang kamu butuh? Mulai sekarang setiap bulan saya akan tabur untuk pelayanan kalian dan apa yang kamu butuh? Bu, gereja kami tanah, cuma pakai terpal. Ya udah, atur pembangunannya. Nanti kamu minta bahan-bahan ke toko bangunan, saya minta nomor rekening toko bangunannya. Apa yang kamu ambil saya bayar ke situ. Tiap diambil bahan dia foto. Dibangunlah gerejanya, sudah pasang keramik, pasang tembok, jadi saudara. Dia kirim video, Bu kami sudah ibadah Natal di tempat yang layak, sudah keramik begini. Ya walaupun memang di desa tapi udah ada keyboard, speaker, lumayan lah puji Tuhan. Yang ikut ibadah ada 100-an waktu Natalan. Tiba-tiba 2 bulan lalu dia kirim, Bu pastori kami roboh karena angin kencang. Dalam hati saya, ya suruh orang lain lagi lah, jangan saya terus. Saya kan sudah bangun gerejamu. Saya pura-pura tidak mau lihat. Ya, malah saya lihat. Saya baca totalnya hampir 60 juta sudah dihitung tukang kalau bangun pastori. Habisnya 60 juta. Makanya ini ibu-ibu yang suka beli tas 60 juta itu jadi satu pastori loh. Kau cuma bawa tas ini. Ya, itu satu pastori di kampung. Ya bertobat ya, kalau kau bisa beli tas 1, bangun pastori 1, amin. Karena ibu-ibu ini banyak gaya ini, kadang-kadang ya sok-sokan gaya tapi kau miskin di hadapan Tuhan. Saya ngomong begini karena saya melakukan, saya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kadang pendeta nggak berani ngomong karena dia juga nggak melakukan. Ya lalu saya pura-pura nggak mau lihat itu WA. Saya dalam hati sudah saya bangunin gerejanya, sekarang mau minta dibangunin pastori lagi. Dan kita ini gak ada donatur tetap loh saudara. Saudara pikir, oh ada Bu Debbie punya donatur dari Amerika yang kasih 1 M pret. Nggak ada. Dari Tuhan. Saya pura-pura gak mau lihat. Tapi di hati ini berkecamuk. Satu saat saya ada transfer uang saudara ke salah satu ini untuk bayar sesuatu. Salah transfer 35 juta.
Jadi nomor rekeningnya itu sama, cuma beda angka di belakang. Yang 16, yang 11. Salah pencet ke transfer. Saya telepon Bank BCA, Mbak, saya salah transfer 35 juta, bisa diblokir nggak? Maaf Bu, nggak bisa, sekarang kami nggak bisa blokir. Ya kalau salah transfer gitu Ibu berdoa saja, karena bank juga nggak bisa apa-apa. Kalau orangnya mau kembaliin dibalikin, kalau enggak. Waduh, ya stres saya saudara. Nah itu Tuhan mulai bicara, makanya kau jangan pura-pura tutup mata sama itu pastori. Kadang-kadang saudara, kalau mau hilang sekejap itu duit, entah bagaimana hilang. Saya minta ampun, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya mau coba urus, saya bilang ke mbaknya, Mbak tolong urusin ya. Iya Bu, Ibu kirim, panjang prosesnya. Saya telepon ke Halo BCA, itu kan tunggu Halo BCA itu seperti tunggu jodoh ya. Ya, kalau telepon tuh lama sekali, nanti sebentar Ibu mohon menunggu, dengar lagu, nanti putus. Saya sudah tunggu lama, akhirnya saya pergi menghadap ke bank, ya tempat rekening itu ada, dia di bank ini terdaftarnya. Mereka juga tidak bisa bantu. Ya kami akan fasilitasi, tapi tergantung orangnya Bu. Kalau orangnya kembalikan, Ibu terima balik, kalau enggak. Akhirnya saya bernasar begini, Tuhan kalau uang itu balik, saya bangun itu pastori, Tuhan ampuni saya. Lama loh saudara, 1 bulan lebih prosesnya. Ya, akhirnya orang itu balikin. Ya, saya bilang, oke Tuhan, saya tidak mau ambil uang ini. Ya, mengerikan ya kalau Tuhan ambil berkat kita itu saudara. Aduh, sedetik aja cuma salah pencet 1 angka. Hilang sudah. Akhirnya balik, saya WA dia. Oke. Jadi bagaimana? Mana fondasimu, mana foto-foto anumu ini Bu? Ya udah kamu pergi ambil seperti biasa di toko bangunan. Ya, ambil bahan-bahan. Jadi sekarang sudah lagi proses pembangunan saudara. Ya, saudara, ya, dan ternyata saya plong akhirnya. Ya, terlebih berkat memberi daripada menerima itu benar. Ya, makanya saya tidak rela tuh beli tas mahal, beli apa mahal. Ya, saya kalau pakai tas mahal tuh percayalah dikasih orang. Kasio. Semua kasio. Ya, jadi saya bersyukur kemurahan Tuhan itu terjadi. Ya, dalam hidup kita. Saudara, saya ini cuma perkara kecil ya tentang kemurahan Tuhan. Bagaimana ketika kita ini hidup belajar menabur. Saya tuh bilang sama suami, aku tuh pengen ya sekali-sekali gitu, pengen punya kalung berlian salib. Supaya saya khotbah itu pakai kalung berlian salib tuh keren gitu. Tapi setiap kali lewat di toko berlian saya tanya, enggak jadi beli. Kenapa? Mahal. Bisa nggak saya beli? Bisa, saya bisa beli, bisa. Tapi di hati itu enggak tega, karena jadi 1 pastori itu. Ya, kalung berlian jadi 2 pastori. Tiba-tiba saya pelayanan di satu tempat. Habis pelayanan ada ibu-ibu masukin sesuatu ke tas saya, Bu, nih ya, saya digerakkan Tuhan beliin ibu kalung. Sampai di rumah saya buka ini, berlian asli. Nggak usah tanya harganya. 2 pastori. Tapi saya nggak beli. Ini loh contoh kemurahan Tuhan. Ya, kita nggak perlu beli sesuatu yang mahal waktu kita pengen. Tuhan tuh kasih loh. Saya nggak beli, tas saya nggak beli, semua saya nggak beli. Tuhan kasih. Ya, asal kita nih tahu bagaimana melakukan dengan kita. Saya nggak suruh saudara bangun pastori, enggak. Tapi kau jangan jadi orang yang pelit. Lihat kanan kirimu. Belajar, lihat orang di pinggir jalan susah, kau punya uang, berbagilah 100.000 di dompet, kasih dia 20.000, mungkin itu berguna untuk makan, amin. Karena kita nggak pernah tahu kan, ya. Ayo saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, karena Bapamu itu adalah murah hati, makanya kamu juga harus murah hati. Terakhir Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Pengkhotbah 11 ayat yang pertama dikatakan, baca bersama, firman Tuhan berkata, lemparkanlah rotimu ke air. Pengkhotbah 11 ayat 1, baca 1, 2, 3. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Artinya apa? Taburan yang engkau beri untuk orang lain, satu saat itu pasti akan berbalik kembali kepadamu. Ada banyak kemurahan Tuhan yang lain, ya, yang bentuknya mungkin tidak selalu uang, kesehatan.
ya, kekuatan. Ya, anak-anakmu dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka hidup dalam perlindungan Tuhan. Itu juga adalah bukti berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan jadi orang yang pelit, ya. Jangan jadi orang yang tidak bermurah hati. Murah hati juga artinya apa? Kalau ada orang bikin salah, cepatlah memaafkan. Jangan hidup dalam kepahitan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kau menabur kemurahan, engkau akan menuai kemurahan dan berkat-berkat yang dari Tuhan. Iya, jadi Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Ketika dia harus berhadapan dengan seorang yang menjadi musuh bagi dia. Dan orang itu namanya Kus, berasal dari suku Benyamin. Ya, Kus ini seorang yang berasal dari suku Benyamin, satu suku, satu kota asal dengan Raja Saul. Dan Kus ini seperti halnya Saul juga membenci Daud. Ya, tanpa alasan. Ya, seringkali kan ada orang-orang itu tanpa alasan membenci kita, ya Pak ya. Saudara pernah mengalami enggak? Enggak tahu kenapa gitu, tapi ada orang benci kita ya. Pernah begitu? Yang pernah angkat tangan. Yang belum pernah, saya doakan supaya pernah. Kalau tidak firman Tuhan tidak tergenapi nih ya. Jadi saudara, Kus ini karena dia membela Raja Saul, mereka iri kepada Daud, dia ikut-ikutan memusuhi Daud. Ya. Dan Daud tidak tahu salahnya apa. Dan seringkali Tuhan akan izinkan dalam hidup kita. Ya, kita ini tidak tahu salah kita apa. Ya, tapi ada orang marah kita, ada orang benci kita, ada orang fitnah kita. Bahkan kadang kenal aja tidak loh, ya Pak ya. Ya, berarti kalau saudara sudah mengalami begitu, ya saudara itu sudah bisa dibilang artis lah ya. Ya, kadang kita nggak kenal orangnya gitu, tapi dia ikut jelek-jelekin kita, dia memusuhi kita, dia benci sama kita. Ya, dan Kus ini dari suku Benyamin sangat mengganggu Daud. Kenapa saudara? Karena dia melontarkan fitnahan yang sangat kejam terhadap Raja Daud. Dan yang namanya fitnah itu benar atau tidak? Enggak. Dia ikut memprovokasi orang-orang untuk membenci Daud. Kita tahu bersama Daud itu tidak bersalah. Ketika Daud mengalahkan Goliat, itu bukan salahnya juga dia. Itu karena Tuhan yang beri kemenangan kan? Akhirnya Daud diangkat tinggi posisinya, dipromosikan. Lalu Saul iri hati. Perkaranya itu cuma karena iri hati sebenarnya. Dan Daud nggak mengerti. Ya, tetapi dia sampai pada posisi yang akhirnya dia harus difitnah oleh orang-orang yang juga ikut membela Saul. Ya, dalam hidup ini kadang memang terbentuk dua kubu saudara. Ya, ada orang yang bela kita, ada orang yang bela sana. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita dibela sama Tuhan. Nggak penting pembelaan manusia, karena pembelaan manusia itu terbatas. Tapi kalau Tuhan yang bela, kan ada lagunya dulu tuh, Allah yang siapa lebih dalam segala hal ku pasti lakukan. Yesus yang terpujilah namanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Kalau Allah yang bela kita, ya siapa yang bisa melawan kita? Berhentilah mencoba mencari pembelaan manusia, apalagi ngajak-ngajak orang lain untuk memusuhi orang yang jengkel sama kita, untuk memusuhi orang yang memfitnah kita. Daud mengalami itu, fitnahan yang sangat kejam terus dilontarkan oleh Kus ini kepada rakyat supaya mereka membenci Daud. Ya, dan suku ini saudara, ya sukunya Raja Saul dari Benyamin. Fitnahan ini sangat menyudutkan Daud, dan hal ini terjadi saat Daud itu sudah melarikan diri karena dikejar-kejar sama Saul, sama musuh-musuhnya. Ya, menderita karena kebenaran itu nggak enak saudara.
Tapi kalau Tuhan izinkan itu, jalanilah. Ya. Dan kalau kita melihat di sini saudara, ya fitnahan ini memang dilontarkan ya karena apa? Lawan politik Daud ya untuk menjadi raja itu kan sudah masuk ke dunia politik ya, sama kayak bupati lah. Ya, jadi ya ada banyak hal orang memusuhi saudara. Daud ini dipilih Tuhan, tapi lawan politik yang ingin menduduki, menguasai. Saul pengen, dia punya anak-anak buah. Namun kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika pada akhirnya disinilah kita harus memilih. Ketika ujian datang, apakah ada penguasaan diri dalam diri kita, itu yang Tuhan lihat. Ketika ada penguasaan diri, baru kita mengalami kuasa Tuhan. Daud nggak sibuk cari pembelaan, Daud nggak sibuk cari backingan, Daud nggak sibuk cari pembenaran orang. Ya, tidak usah mencoba membenarkan diri kita, saudara. Karena mungkin Tuhan sedang mengizinkan kita melewati itu. Ya, tetapi ketika kita sedang ada di dalam satu keadaan yang tidak enak, difitnah, disalahkan, padahal kita ini tidak salah, kita juga tidak tahu apa sebabnya. Nggak enak loh, sudah bisa bayangkan Daud dikejar-kejar Raja Saul, raja yang kejar dia, bukan cuma polisi, tapi raja dikerahkan seluruh prajurit untuk mencari Daud, dan itu dia hidup dalam tertekan. Aduh, coba saudara bayangkan kalau saat ini kita dikejar sama presiden, disuruh semua rakyat cari dia. Kalau dapat bawa kepalanya penggal, dapat hadiah. Kalau kira-kira kita dijatuhi hukuman seperti ini, bisa tidur nggak saudara? Ya, saudara bisa tidur enggak? Aduh, itu udah ya, saya yakin saudara. Jadi kalau hari ini kita mengalami pergumulan, belum ada kan yang seberat Daud kan? Ya, di sini ada yang dikejar-kejar, ada bu, debt collector. Nah itu jatuh tempo, lain lagi urusannya. Ya, kalau jatuh tempo itu masalahnya beda lagi. Tapi yang namanya dikejar-kejar itu enggak enak. Daud mengalami pergumulan yang begitu hebat. Disinilah diperlukan penguasaan diri. Bagaimana kita bisa berespon dengan benar? Apakah kita mencari manusia atau kita mencari Tuhan? Daud berkata begini saudara, di dalam Mazmur 7 ini jelas sekali ditulis nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin. Ya, jelas sekali. Daud datang di hadapan Tuhan untuk meratap, menangis di hadapan Tuhan. Langkah pertama agar kita bisa menentukan hidup kita ke depan, menentukan respon apa yang akan kita lakukan, ya kuasai dirimu. Yang pertama, datang menangis di kaki Tuhan. Apapun yang sedang kita alami hari ini, untuk bisa memiliki penguasaan diri yang tinggi, karena penguasaan diri itu mencegah kita saudara untuk melakukan yang tidak berkenan pada Tuhan. Jangan cari manusia dulu, merataplah di kaki Tuhan. Dia bilang apa? Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ya, saudara, tidak ada tempat perlindungan lain yang lebih ya bisa membuat kita ini selamat, membuat kita damai sejahtera selain kita datang menangis meratap di kaki Tuhan. Ya, datang sama Tuhan saja dulu. Nggak usah cari mertua, nggak usah cari siapapun, nggak usah cari Pak Pendeta juga, amin. Apa-apa cari pendeta, apa-apa cari pendeta. Ya, ada masalah cari pendeta. Sakit perut cari pendeta. Bisulan cari pendeta. Ya, apa-apa imannya itu sama manusia terus. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Kita nggak akan pernah bisa ketemu kuasa Tuhan kalau kita cuma cari manusia, cari manusia, cari manusia, cari manusia, cari orang, cari siapa? Cari Tuhan pertama.
Ya, di tengah keadaan yang sangat tidak menentu, Daud mencoba menguasai diri. Dia datang pada Tuhan, dia bilang, Tuhan, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar dan lepaskanlah aku. Datang sama Tuhan, meratap, curhat sama Tuhan, saudara. Supaya kita bisa menguasai diri hari-hari ini, curhat sama Tuhan. Kalau kau berantem dengan suami, ibu-ibu, ya, jangan telepon orang tuamu, amin. Ya, orang tua juga kalau anaknya telepon, ma aku berantem sama suamiku, jangan kau tolong dia, bilang datang sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan, nggak usah terlalu kepo, amin. Ya, suruh dia cari Tuhan. Mari hari-hari ini kita punya penguasaan diri yang kuat. Caranya bagaimana? Datang sama Tuhan dulu. Untuk bisa menguasai diri, pertama datang sama Tuhan. Dalam segala hal, engkau mau menguasai diri dari hal dosa, jatuh dalam persinahan, dalam rokok, dalam apa, datang sama Tuhan kuncinya, amin. Meratap sama Tuhan. Yang mau berhenti merokok, datang Tuhan, aku ini loh Tuhan, aku ini merokok, aku pengen berhenti Tuhan. Dalam nama Yesus aku menangis di kakimu Tuhan, beri aku kuasa untuk melepaskan diri, amin. Kemarin saya ketemu satu jemaat mesbah doa. Dia bilang, Bu, saya mau berterima kasih sama ibu. Saya ini 30 tahun merokok. Sudah lama pengen berhenti, tapi gak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya, satu saat saya dengar khotbah ibu. Ibu khotbah tentang rokok, tentang tubuh ini bait Allah. Saya dijamah Tuhan. Saya menangis di kamar saya dan saya bilang untuk pertama kalinya saya nangis sama Tuhan, Tuhan aku pengen berhenti rokok. Dan dalam nama Yesus mulai hari ini aku niat tidak akan merokok lagi. Dan dia bilang, ibu tahu sejak hari itu aku lepas rokok dan tidak ada pengen lagi. Sampai hari ini Tuhan lepaskan aku, Tuhan bebaskan aku, Tuhan pulihkan hidupku. Loh ternyata seringkali hanya sesimpel itu loh saudara. Dosa apapun, engkau terikat dengan persinahan, percabulan, homoseksual. Di daerah Jawa Tengah ini banyak loh homo. Saya baca daerah Jawa Tengah itu menempati posisi ke-6 di Indonesia. Ya, homoseksual, lesbian, LGBT banyak. Bahkan di kalangan gereja. Saya berdoa ya, ayo jangan ya, engkau perlu penguasaan diri. Karena itu membawa kepada kebinasaan. Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak ada yang lain dari itu. Kalau lain dari itu tuh dari setan. Kuasai dirimu, amin. Bertobat. Jangan mau diperbodohin iblis, anak-anak muda. Ya. Engkau harus tahu kodratmu. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Kucing jantan sama kucing betina kawinnya. Yang saya bingung kenapa ada orang laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan mau kawin sama perempuan, di luar negeri udah banyak. Saudara bisa bayangkan, kucing aja enggak pernah jatuh cinta kucing jantan, terus lihat kucing jantan terus dia gini, meow. Saudara pernah lihat kucing jantan jatuh cinta sama kucing jantan terus meow gitu? Pernah? Gila tuh kucing, enggak ada. Kucing jantan punya naluri, dia tahu dia kawinnya jantan sama betina. Kucing aja tahu, masa manusia enggak tahu? Kenapa bisa begitu saudara? Dosa merasuki manusia. Karena tidak ada penguasaan diri. Enggak ada anjing betina, lihat anjing betina terus enggak ada. Ya, saya belum pernah lihat anjing betina naksir sama anjing betina itu enggak ada. Kenapa ada orang perempuan naksir sama perempuan? Ini banyak terjadi dan ini bicara tentang penguasaan diri. Hari-hari ini terus saya dengungkan karena makin banyak Indonesia ini menempati urutan keberapa di dunia, 5 kayaknya untuk LGBT terbanyak. Jadi kita perlu berdoa dan dimulai dari gereja. Ya, gereja Tuhan ini perlu sungguh-sungguh minta kekudusan dari Tuhan. Kita berdoa. Di luar negeri sekarang sudah disahkan itu LGBT di beberapa negara. Jadi gereja harus memberkati pasangan sejenis. Kalau ada pendeta yang menolak, dia bisa dihukum penjara. Karena negara sudah mensahkan. Kita berdoa saudara, di Indonesia ini jangan bawa dosa Sodom dan Gomora.
Tuhan bilang, dosa Sodom dan Gomora apa? Mereka menukarkan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Laki-laki melakukan kemesuman dengan laki-laki. Kuasai dirimu dan bertobatlah. Ya, bisa saudara, bisa. Saya dulu pernah mendoakan ada, Bu, doakan saya ini Laura. Oh iya, lanang ora, wedo ora. Jangan jadi Laura loh ya, lanang ora wedo ora. Itu jenenge Laura. Ya, Laura lanang ora wedo ora. Ya, terus saya bilang tengking dirimu sendiri, kuasai dirimu, ayo ambil alih dirimu sendiri. Sebab engkau punya Tuhan yang besar. Ya, orang yang menguasai diri bisa. Lalu dia bilang, bagaimana caranya, Bu? Kamu lihat dirimu di depan kaca. Kamu dan dari dulu namamu bukan Laura atau bukan, Bu? Siapa? Susan. Susan. Tidak mungkin. Nama laki-lakimu Susanto. Ya. Kamu berdiri depan kaca, tiap hari bilang, Susanto, engkau diciptakan sebagai seorang laki-laki. Roh banci, roh boti keluar dalam nama Yesus. Tengking dirimu sendiri, itu cara engkau menguasai diri, amin. Kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa, kata firman Tuhan. Ambil alih kedudukan jiwamu. Karena Tuhan menciptakan kita normal, tapi setan merusak gambar diri Allah dalam diri manusia. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, jangan engkau menyerahkan tubuhmu untuk kenajisan, untuk percabulan. Sebab tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh bukan untuk percabulan, bukan untuk kenajisan. Ya, lalu saya ajari dia mulai melakukan. Cara untuk menguasai dirimu, tengking dulu yang bukan dirimu. Jadi tiap pagi dia berdiri di depan kaca, dalam nama Yesus, Susanto. Kau itu laki-laki bukan perempuan. Satu saja telepon saya, Bu, kenapa ya sekarang saya kalau menengking diri saya mau muntah. Muntah aja itu rohnya, setannya mau keluar itu, setan boti. Ya, mau keluar dia. Lalu dia melakukan, saudara. Saya bilang tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kamu bisa. Peperangan harus dimulai dari diri sendiri. Karena Tuhan bilang, kalau kamu cuma minta doa-doa pelepasan sama pendeta, dilepaskan nih. Ya, pergilah ini 2 roh jahat. Balik 7 roh jahat, dia ajak teman-temannya balik. 7 roh yang lebih jahat masuk. Makanya pembaharuan, pemulihan terjadi. Yang pertama dari kesadaran diri. Untuk kita ini harus menguasai diri kita. Kuasai dirimu. Ya, kalau satu kota itu dikuasai musuh, maka yang harus dilakukan, kota itu harus bangkit untuk melawan musuh, lalu mengambil alih kembali kedudukan, menguasai kotanya. Nah, kita ini harus menguasai diri. Caranya apa? Supaya tidak ada setan yang menguasai hati kita. Kita bisa marah, saudara. Marah itu boleh atau tidak? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Banyak yang bingung. Ya, kita ini manusia diciptakan dengan emosi. Kalau saudara nggak bisa marah, saya curiga jangan-jangan kau sakit jiwa itu. Ya, kita ini masih manusia. Marah itu boleh. Saya suka Daud itu menuliskan begini, saudara. Ya, karena kita ini manusia yang diciptakan, saudara, kita punya emosi, punya rasa. Daud berkata begini di dalam Mazmur pasal yang keempat. Coba buka Mazmur 4. Kayaknya ayat yang ke-5 ya, atau ayat yang ke-4. Mazmur 4 dikatakan di sana begini. Biarlah kamu marah, ya, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di mana? Tetapi tetaplah diam. Yang namanya marah itu tidak mungkin bisa hilang dari manusia selama dia masih ada di dunia. Makanya Rasul Paulus berkata begini, aku ini ada di dalam tubuh celakaku ini. Aku tuh pengen melakukan yang baik, tapi seringkali yang jahat yang terjadi.
Karena selama aku diam dalam tubuhku ini, kata Rasul Paulus, aku masih jauh dari Tuhan. Kita pengen hidup kudus, tidak marah, sukacita terus. Tapi kita masih ada dalam tubuh daging ini. Yang ada amarahnya, ada kebenciannya, ada emosinya, ada jengkelnya, ada. Tapi Alkitab bilang kita harus berusaha untuk menguasai diri. Makanya Rasul Paulus bilang, ya 1 Korintus 9 ayat 27, di sana dia menulis begini, 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi apa? Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ternyata kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka ada kemungkinan sudah pasti kita menjadi orang-orang yang akan ditolak oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus serius, dia bilang, aku harus menguasai diriku. Bagaimana caranya? Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya jangan sampai aku sudah beritakan Injil tapi aku ditolak karena tidak bisa menguasai diri. Contoh, orang yang terikat dengan film porno, tidak usah angkat tangan. Ya, kita tahu itu dosa, saudara. Tapi kalau sudah terikat dari pagi sampai malam, ada loh anak-anak muda yang dari pagi sampai malam besok dia nonton film porno terus, maka rusaklah otakmu. Ya, karena firman Tuhan bilang, apa yang harus kita isi dalam pikiranmu? Pikirkanlah yang suci, yang kudus, yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Kita sudah berusaha saja mikirkan semua itu, tetap masih ada yang namanya daging. Pasti satu saat kita bisa jatuh, tapi bukan terikat. Amin. Bukan terikat. Kuasai dirimu. Masalah anak-anak muda ini sekarang roh-roh di akhir zaman, roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan ini banyak sekarang. Bukan cuma anak-anak muda, orang-orang tua juga. Ya, lihat pelecehan anak kecil dilakukan oleh siapa? Opa-opa udah tua, om-om. Ya, banyak sekarang terjadi. Kenapa? Nggak bisa menguasai diri. Kita perlu menguasai diri. Orang tuh kalau tiap hari nonton film porno bahaya, saudara. Sapi lewat, itu sapi tidak pakai celana. Memang dari dulu sapi tidak pakai celana. Jadi kotor otak ini. Kenapa? Karena tiap hari diisi dengan kenajisan, percabulan. Kuasai dirimu. Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku menguasainya seluruhnya. Berlatih. Kalau kita pemarah, saya ini dulu orang pemarah sekali. Pemarah saya, kalau marah semua saya banting, saya lempar. Apapun yang di depan saya ambil, saya lempar di kepalanya orang. Waktu saya belum bertobat. Setelah saya bertobat, saya tahu Tuhan tidak suka dengan yang begitu. Saya baca nih Alkitab. Ya, Galatia pasal 5. Ya, Alkitab berkata, tinggalkanlah semuanya itu sebab perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, dendam, pertikaian, perseteruan, perpecahan. Itu semua perbuatan daging. Dan barang siapa melakukan hal-hal itu, dia tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan, tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Orang yang melakukan keinginan daging tidak mungkin masuk surga. Kita harus tahu itu, saudara. Jangan kau sedikit-sedikit salahkan setan. Ya, selingkuh. Kenapa kau selingkuh? Gara-gara setan, Bu. Setan bilang, yang enak kau, yang sial aku. Ya, kata setan. Setan bilang, ini manusia ini ya, benar-benar ya, dia yang selingkuh, saya yang salah. Ya, dia yang bunuh orang, saya lagi dibilang kesetanan. Ya, padahal kata setan, saya itu enggak ngapa-ngapain loh. Ini daging. Galatia 5 ini bicara daging. Ya, coba kita lihat aja deh Galatia pasal yang ke-5, supaya kita lihat apa itu daging, supaya saudara jangan tuduh-tuduh setan terus. Tapi saudara harus menguasai diri, supaya kita peka, supaya kalau Tuhan datang, kita ini tidak tertinggal. Amin.
hidup menurut daging atau roh dikatakan di sana. Ya, kita lihat dulu, saya pengen ayat 19 dulu, kita baca ayat 19. Galatia 5 ayat 19, 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Catat ini baik-baik. Dan ini perbuatan daging. Dalam daging kita nih ada nih. Makanya Rasul Paulus bilang, aku benci tubuh celakaku ini. Aku lebih suka beralih dari tubuh ini, menetap sama Tuhan, mati tinggalkan tubuh ini, supaya aku tuh hidup berkenan pada Tuhan. Karena selama aku diam dalam tubuhku ini, aku jauh dari Tuhan. Kenapa? Dalam tubuh ini dikatakan ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Sukanya selisih, terus jadi orang itu cari damai, amin. Ya, carilah damai. Terus apa lagi? Ya, iri hati, amarah. Iri hati ini juga bahaya, saudara, ini daging. Ya, ada tetangga beli mobil baru, paling juga uang hasil korupsi. Kepo, sirik, tanda tak mampu. Ya, apa-apa iri, apa-apa iri. Ada orang ke gereja bajunya bagus, bajunya paling juga masih cicil. Ya, ada orang-orang julid begini. Biasanya orang iri hati itu akhirnya jatuhnya julid. Kita berdoa, saudara, jangan ada iri hati, amarah, ya, kepentingan diri, percederaan, kedengkian, kemabukan. Tadi bilang kenajisan, percabulan, itu ada dalam daging. Makanya kita harus menguasai diri. Ya, supaya tidak marah. Marah itu tadi ada dalam daging, ini daging. Orang marah boleh, yang tidak boleh marah-marah. Tiap hari marah, dari pagi sampai malam marah, ini gila. Kau perlu periksa ke psikiater. Itu kau sudah dirasuki oleh roh kuda merah. Di kitab Wahyu itu roh pencabut damai sejahtera. Tidak ada damai, hidupnya tuh marah terus. Sama orang bertengkar terus, sama orang marah terus. Coba cek loh, saudara, jangan sampai kita nggak masuk surga loh. Jadilah pendamai, amin. Biasa aja keles. Ya, roh percederaan, ya, percabulan, kecemaran ini juga sekarang banyak. Perselingkuhan di mana-mana. Tidak hanya orang di luar gereja, di dalam gereja banyak. Kena ke semua, tim musik, tim PPW, bahkan pendeta. Tidak ada yang kebal dengan dosa ini. Makanya kita perlu berjaga-jaga di dalam kekudusan. Sedih hari-hari ini lihat gembala jatuh sama singer jatuh, pemusik selingkuh sama ibu gembala. Ya, pemusik sama singer sudah punya suami, punya istri selingkuh. Stop, saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Kuasai dirimu. Makanya jangan juga buka celah. Yang wanita-wanita berpakaianlah sopan. Ya, enggak usah pakai yang mini-mini. Enggak usah pakai yang terbuka-terbuka terlihat. Karena ini roh kenajisan ini tidak usah kita tonjolkan aja. Ada dia. Sudah ada di dalam diri. Amin. Ya, makanya tuh hati-hati. Tadi saya bilang sama suami saya, anak-anak kecil tamborin. Lebih enak lihat anak-anak kecil kan, daripada lihat ibu-ibu atau cewek-cewek yang nari-nari begitu. Kadang cewek-cewek pakai baju ini, ya, dia nari-nari situ, ada bapak-bapak lagi mungkin nonton. Bagus nih anak-anak kecil nih aja nari-nari tamborin di situ, bagus. Ya, lebih bagus anak kecil yang cowok, yang cewek.
Ya, kita di gereja ini kurang-kurangi lah. Ya, roh-roh yang begini ini supaya yuk gereja ini dibawa untuk mempersiapkan jemaat yang kudus dan layak bagi Tuhan. Amin. Ibu-ibu berpenampilanlah yang baik supaya tidak mengundang roh najis masuk. Nanti kalau akan Alkitab bilang loh, kalau ada laki-laki yang lihat kamu lalu dia tergerak, dia kepengen, dia sudah bersinah dalam hati. Dan engkau yang membuat dia berdosa. Ini saudara, kita berdoa. Saya bahas satu persatu ini ya, supaya jangan tuduh-tuduh setan terus. Kasihan setan itu, tidak dituduh memang dia semua masuk neraka. Kita tuduh-tuduh lagi. Ada perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ini bukan setan, ini daging. Daging ini bukan setan. Ya, tengging dirimu sendiri. Makanya saya selalu ajarin jemaat, tengging dirimu, tidak usah setan terus kau tengging ini. Dalam nama Yesus bertobat kau. Ya, biar setan begini, dia tahu kebenaran. Tapi kalau kau tengking-tengking setan, ya, kenapa bapak selingkuh, kenapa ibu selingkuh? Gara-gara setan, bu. Setan sampai kena mental loh. Kata setan, Tuhan, saya udah mau pensiun jadi setan. Kenapa? Dia lebih setan dari setan, Tuhan. Yang enak yang selingkuh, dia, saya lagi yang salah. Ya, ayo saudara, kita berdoa hari-hari ini mengerti kebenaran ini. Dan kita tidak mungkin bisa meninggalkan semua ini. Ini tetap ada sampai hari ini. Apakah ini semua ada? Ada dalam diri saya. Tapi pertanyaannya, saya aktifkan atau saya matikan setiap hari? Jangan bilang setelah pendeta, oh pendeta udah ndak marah, oh pendeta ndak ada iri hati, oh pendeta ndak. Kita pendeta juga masih bisa iri hati loh. Kalau lihat, kok dia begini, langsung cepat dalam nama Yesus, Tuhan ampuni aku hatiku di dalam nama Yesus. Gitu. Bukan berarti kita pendeta terus kita udah nggak iri, terus kita udah nggak marah, terus kita sudah ndak. Ada semua ini, ada hawa nafsu ada. Karena kita bukan robot. Kita masih punya kehendak ini sebagai manusia. Pak Pendeta masih bisa marah enggak Pak Pendeta? Bisa toh? Bisa. Kalau Pak Pendeta sudah tidak bisa marah, saya yakin Pak Pendeta sudah tidak di sini, sudah terangkat hidup-hidup seperti Henok. Ya, kita masih bisa marah. Bisa, saya bisa marah. Tapi pertanyaannya, setiap hari ini saya ini marah-marah atau karena ada alasannya? Dan kalaupun marah, jangan berbuat dosa. Bagaimana marah tidak buat dosa? Pertama, jangan perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, jangan kebun binatang keluar. Yang kedua, bagaimana marah nggak bikin dosa? Nggak usah kepahitan. Amin. Kita marah saat itu saja, selesai. Bereskan hati, aku nggak kepahitan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ampuni aku Tuhan. Ya, itu saudara, jangan berbuat dosa. Supaya kita beres lagi di hadapan Tuhan. Ini semua tidak mati dalam hidup kita, ada. Makanya harus jaga. Saya pelayanan berdua sama suami terus. Ya, saya menjaga pelayanan saya. Saya berdua sama suami saja ada gosip. Kami dulu pelayanan seminar di Toraja. Pas saya selesai khotbah, saya ajak suami saya main musik. Iringi nanti saya habis khotbah, kamu langsung naik aja main piano ya, biar suasananya nggak putus. Oke, saya habis khotbah nyanyi, suami saya udah main piano di situ. Selesai khotbah, ya saya kembali ke kamar hotel udah dengar suami. Tiba-tiba panitia panggil saya ketawa-ketawa. Bu Debi, kenapa? Ada laporan tadi. Kenapa? Ada jemaat datang bilang begini. Saya lihat Bu Debi sama pemain keyboardnya masuk kamar hotel. Ya Allah, subhanallah, kejamnya itu fitnahan. Ya, terus saya bilang, terus ibu, ya saya kasih tahu itu suaminya. Ya, ada orang lihat saya masuk kamar hotel katanya sama suami sama pemain keyboardnya masuk kamar hotel. Kita sudah menjaga hidup baik aja, kadang ada, apalagi kalau kita tidak menjaga. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Jaga.
Bagaimana caranya tadi? Daud bilang, datang meratap di kaki Tuhan. Aku punya kelemahan ini Tuhan. Tolong aku supaya aku bisa menguasai diriku. Dosa ini aku pengen lepas. Supaya ada kuasa dalam hidup kita. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa taklukkan diri kita. Mengalahkan diri sendiri yang ada penuh dengan keinginan daging. Baca Galatia 5 ayat 16. Judul perikopnya ini sebenarnya ditulis hidup menurut daging atau roh. Ayat 16 mulai baca. Maksudku ialah, maka sebab keinginan daging berlawanan dengan dan karena sehingga ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, itu tadi. Cara satu-satunya untuk kita bisa mengalahkan daging, menguasai diri kita, dikatakan maka kita harus hidup dipimpin oleh roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Selama ada dalam tubuh ini, keinginan daging ini tidak mati. Dia selalu pengen hidup, pengen menguasai. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, ya. Jadi saya selalu menggambarkan dalam diri kita ini ada dua, saya selalu kasih dan banyak pendeta kasih gambaran, ada anjing putih, ada anjing hitam. Dan ini tiap hari bertengkar dalam diri kita nih. Yang anjing putih ini baik, yang anjing hitam ini jahat. Dan setiap hari dikatakan mereka ini berlawanan. Yang hitam ini pengen baik, yang pengen jahat, yang putih ini pengen baik. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya, itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa? Bertentangan. Mereka ini berantem dalam tubuh kita ini. Ya, keinginan daging dan keinginan roh ini tiap hari ini bertengkar. Pengen menguasai diri kita, pengen menguasai jiwa kita. Dikatakan di sana sehingga setiap kali kita ini tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Aku pengen baik, aku pengen sama suamiku tiap hari baik, tidak pernah marah. Tapi begitu suami salah sedikit, ya istri pengen marah atau pengen meluk. Halo? Pengen marah atau pengen meluk? Kalau engkau tidak dipimpin oleh roh, maka pengennya marah. Masalah kecil jadi gede. Ya, saya sekarang belajar menguasai diri dengan suami saudara, sehingga hampir setiap hari itu hampir tidak ada pertengkaran. Ya, salah-salah paham ada, tapi bertengkar kita tidak pernah. Ya, jadi kalau misalnya mau pelayanan, saya suruh suami saya cepat ya, karena menurut perkiraan BMKG hari ini tidak telat kita. Ya, tapi kalau dia masih lama, masih muter, dia bilang, menurut perkiraan BMKG tidak ada badai hari ini. Ya, jadi kita sambil bercanda begitu, jadi tapi mengingatkan, oh iya ya, karena daging ini kita perlu latih, saudara. Kalau kita nggak latih ribut terus kita nih. Masalah handuk ditaruh di atas kasur bisa bertengkar. Masalah sikat gigi bisa berantem. Masalah uang bisa. Jemaat di Temanggung ini tidak pernah berantem masalah uang ya. Luar biasa ya jemaat di sini ya. Semua damai aman soal pengaturan uang, amin. Jadi uang itu lebih bagus yang atur istri atau suami? Bapak-bapak nggak ada yang menjawab. Lebih baik uang itu diatur istri atau suami? Ada satu suara bapak-bapak yang bilang istri loh. Bapak siapa itu? Tolong maju ke depan sini Pak.
Dapat sepeda Bapak di bawah. Ya. Sebaiknya uang itu diatur oleh istri yang takut Tuhan. Kalau enggak takut Tuhan jangan juga. Nanti duitnya habis. Ya, jadi suami itu singkatan dari suami, semua uang adalah milik itu. Ibu-ibu tepuk tangan langsung ya. Suami, semua uang adalah milik. Memang sudah ditakdirkan nama suami itu. Ya. Ayo kita cari jalan tengah supaya dalam hal keuangan kita tidak bertengkar. Semua perlu di-manage saudara. Perlu penguasaan diri.